ide orang pintar itu kami berdua juga yang berdiskusi dan menemukan, yang akhirnya kemudian saya merasa bahwa ya sudah berdua saja menulis ini gitu. Orang pintar ini bercerita tentang dua orang. Yang pertama itu dia pintar secara supranatural, yang kedua anaknya itu jadi seorang bapak yang pintar secara supranatural, kemudian anaknya yang pintar secara sains. Dua karakter ini yang kami tabrakin di dalam cerita ini. Jadi awalnya itu bisa nulis sama istri karena sebelumnya ini pun ada satu skrip yang kami tulis berdua juga bertiga dengan Arik Riting. Itu film belum tayang, tapi itu film bercerita tentang ibu-ibu di Bromo. Dan kami butuh perspektif perempuan ketika menulis. Kemudian akhirnya saya mengajak istri saya yang saya tahu persis beliau bisa menulis. Karena di luar sebelum menulis skrip dia sudah menulis buku, menulis cerpen, menulis di zin-zin dan segala macam. Yang kemudian akhirnya saya ajak untuk menulis dan dia mau, dan akhirnya kami menulis itu. Lalu kemudian ketika datang tawaran lagi horor, kemudian ide orang pintar itu kami berdua juga yang berdiskusi dan menemukan, yang akhirnya kemudian saya merasa bahwa ya sudah berdua saja menulis ini gitu. Akhirnya kami bikin sinopsisnya, lempar ke produser dan produser setuju, dan akhirnya disitulah kami mulai untuk menulis berdua, mulai dari sinopsis pendek sampai sinopsis panjang, sampai scene plot, sampai draft 1, sampai sekarang draft 6. Kalau saya pribadi, ketika kami berdua berdiskusi, saya ingat banget kami diskusi itu di sela-sela kami syuting di Bromo, di sebelah ladang-ladang bawang. Kami berdiskusi itu, kemudian fenomenanya itu sebenarnya sudah sering kami bicarakan di momen-momen pilot talk kami ketika mau tidur apa segala macam, dengan fenomena yang di sosmed itu sering banget orang berdebat tentang logika lah, tentang apa, tentang adanya gaib dan tidak dan segala macam. Ya, kemudian kami pada waktu itu kami berpikir bahwa ini itu kalau difilmkan bagus deh, tentang dua karakter yang berbeda kita tabrakin, kemudian melihat dari masing-masing punya positif negatif. Nah itu yang coba kita angkat untuk bagaimana menunjukkan bahwa sepintar-pintarnya manusia tetap ada hal yang kita tidak bisa jelaskan, kita tidak tahu, bahkan tidak perlu di luar, di dalam diri kita pun kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana cara kerja sebuah sel dengan spesifik dan segala macam. Jadi tentu ada hal-hal gaib yang mengatur ini semua, begitu. Tidak, justru kami ketika kami sudah draft 1, bahkan kami sudah draft 1, isu itu baru muncul. Isu itu muncul lah. Kemudian kami itu merasa kayak, aduh kok jadi mirip-mirip ya, begitu. Jadi tapi ya Bismillah lah gitu, karena beberapa film tentang dukun yang sudah saya tonton bercerita memang tentang dukun, tapi secara jalan cerita dan pengadeganannya berbeda. Jadi saya masih pede sih, kayak oke lah, boleh lah, kita masih bisa kok gitu.